dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Mungkin ada yang berdoa. Oh, oke, baik. Silakan Robi. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, adalah kita berdoa Lupa, berarti nggak ada yang lupa. Kayak produksi, konsumsi, dan prestasi atau akumulasi gitu. Oke, baik. Baik, ternyata masih ingat ya, nggak lupa-lupa ya. Oke, baik. Nah, kemudian ada accounts ya, atau neraca-neraca gitu ya. Kegiatan-kegiatan tadi action ini, Sopa Maulidia, terkait dengan apa? Actionnya unit institusi sebagai actors melakukan activities itu terkait dengan action apa? Ya, mungkin bisa dibantu Rahul Adha. Actionnya terkait apa nih? Samuel Hasiholan. Masih ingat mungkin actionnya? Actionnya terkait dengan flow dan stock ya. Jadi terkait apakah dia itu mempengaruhi, apakah dia itu berupa kegiatan yang mempengaruhi stok atau flow posisi, atau dia terkait dengan transaksi gitu ya, atau flow lainnya yang merupakan bentuk dari flow atau aliran atau arus. Nah, kemudian kita mencatatnya di dalam neraca-neraca gitu ya, accounts. Neracanya dibagi 3 secara garis besar, ada neraca berjalan, neraca current, ada neraca akumulasi gitu ya, dan neraca kapital dan neraca finansial, serta neraca revaluasi dan perubahan aset, dan kemudian ada balance sheet atau neraca akhir dan awal tahun. Ya, nah kemudian antar neraca itu ada saling keterkaitan atau articulated. Nah, dari kerangka besar sistem neraca nasional yang kita bahas itu, kita akan fokus pada salah satu indikator gitu ya. Nah, kalau kita lihat di neraca 1 itu ada neraca produksi ya. Di situ ada komponen-komponen yang ada di dalam neraca produksi. Ada komponen output gitu ya, input antara atau biaya antara, kemudian ada nilai tambah bruto. Nah, sebenarnya komponen-komponen ini nantinya akan dimanfaatkan untuk menghitung nilai tambah bruto ya, yang kemudian dijumlah-jumlahkan yang totalnya menjadi PDB atau produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto yang akan dianalisis, akan dijadikan sebagai indikator untuk melihat bagaimana kondisi perekonomian di suatu wilayah. Baik, saya akan langsung saja. Ada PDB. Oke. Nah, PDB ini terbentuk dari produk domestik bruto, gitu ya. Oke.
Apa itu produk? Produk adalah hasil dari proses produksi, ya. Nah, produk ini bisa berupa barang, bisa berupa jasa, bisa barang sekaligus jasa. Mungkin sudah nonton videonya ya, yang disebut sebagai Sudah. ya, knowledge capturing product. Gitu ya. Oke. Jadi produk itu adalah hasil dari proses produksi. Ya. Bisa barang, jasa, bisa knowledge capturing product. Nah, knowledge capturing product ini kalau yang di video itu dicontohkan misalkan seperti program pengolahan, program komputer misalkan. Walaupun kita membeli katakanlah flash disknya, hard disknya, atau tempat penyimpanannya, tetapi yang kita beli sebenarnya bukanlah barangnya, tetapi sekaligus barang dan jasa yang dihasilkan oleh programmernya. Gitu. Jadi barang sekaligus jasa. Bisa juga dalam bentuk desain. Yang kita beli itu bukan hanya gambarnya, tetapi jasa desainnya itu. Jadi bisa menjadi knowledge capturing product. Nah, produk domestik bruto berarti produknya ini berasal dari proses produksi, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu apakah barang tersebut berasal dari proses produksi atau tidak? Kita harus tahu dulu batasan-batasan yang disebut sebagai proses produksi, gitu ya. Jadi apakah barang dan jasa itu menjadi bagian dari proses produksi, hasil dari proses produksi atau tidak? Tentunya kita harus tahu dulu apa yang dikategorikan di dalam proses produksi. Sehingga barang dan jasa yang dihasilkan itu nantinya akan tercatat di dalam PDB. Jika tidak, berarti tidak dimasukkan dalam penghitungan PDB. Atau kalau di regional disebut sebagai produk domestik regional bruto. Nah, inilah kenapa kemudian kita harus tahu dulu mana yang masuk ke dalam kategori proses produksi. Kemudian domestik. Domestik ini artinya bahwa kegiatan-kegiatan yang dicatat adalah kegiatan-kegiatan yang berada dalam wilayah domestik dari suatu negara atau suatu wilayah teritori tertentu, gitu ya. Ini adalah wilayah domestiknya. Kemudian bruto artinya adalah nilai yang dihasilkan belum dikurangi dengan nilai penyusutan. Nilai penyusutan ini apa? Nilai penyusutan ini adalah nilai dari penggunaan alat-alat produksi. Katakanlah misalkan ini ada mesin, gitu ya. Maka setiap tahun ada nilai penyusutannya, ada nilai berkurangnya barang modal tersebut, ya. Katakanlah misalkan mesin ini harganya 200 juta, bisa dipakai selama 20 tahun, maka rata-ratanya per tahun dia susut senilai 10 juta. Nah, jika sudah dikurangi dengan penyusutan, maka nilainya akan menjadi neto, tidak lagi bruto. Nah, sehingga ketika kita akan menghitung nilai neto, harus dikurangkan dulu dengan penyusutan alat-alat produksinya. Kenapa kita tidak menggunakan produk domestik neto saja dibandingkan produk domestik bruto?
Nah, dalam menghitung penyusutan ini, tidaklah semudah seperti yang kita ilustrasikan ini. Kalau cuma satu mungkin cepat. Tetapi di sebuah negara, tentunya mesinnya bisa nggak kira-kira ngitung dalam waktu 1 bulan, harus semua sudah tercatat. Bisa nggak kira-kira menghitung bangunannya dalam 1 bulan, dalam 2 bulan? Ada kemungkinan tidak akan bisa terkejar waktunya untuk menghitung jumlah barang modal berikut dengan penyusutannya. Nah, tentunya ini akan sangat menyulitkan, padahal angkanya sudah ditunggu-tunggu. Bahkan PDB dan PDRB itu rilisnya 3 bulanan, gitu ya, atau produk domestik itu rilisnya 3 bulanan. Kalau kita mau pakai produk domestik neto, tentunya butuh effort yang luar biasa gitu. Kita harus kejar-kejaran, bahkan harus setiap orang melaporkan gitu. Kalau dia punya usaha, alat produksinya itu dilaporin gitu. Tambah setiap bulan berapa supaya bisa dihitung penyusutannya. Itu tidak akan mudah gitu ya. Makanya lebih populer masyarakat di dunia menggunakan produk domestik bruto. Jadi lebih cepat dan perkembangannya bisa segera diketahui pertumbuhan ekonominya berapa. Ya, oke. Ini adalah produk domestik bruto. Nah, kita kembali, kita cerita tentang proses produksi tadi ya. Sudah sempat ada di video cerita tentang proses produksi. Apa aja yang masuk di dalam proses produksi? Gitu. Proses produksi ini adalah proses dalam menghasilkan produk, baik itu barang maupun jasa maupun barang sekaligus jasa. Pindah. Oke. Oke. Iya. Nah, di dalam proses produksi, ya, maka ada pelaku atau institusi yang mengubah nilai input, gitu ya, menjadi output. Gambarannya di sini misalkan ada pabrik mobil, gitu ya. Pabrik mobil itu mengubah besi baja menjadi rangka kendaraan hingga siap menjadi mobil. Jadi tidak hanya besi baja ya, ada banyak inputnya, ada kaca, ada ban, gitu ya, dan seterusnya. Nah, input ini bisa berupa input antara maupun input primer. Jadi input ini bisa berupa input antara, bisa berupa input primer. Input antara ini adalah barang-barang yang digunakan maupun jasa yang digunakan dan habis pakai, sehingga input tadi menjadi output. Sedangkan input primer itu bisa berupa misalkan input yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Jadi yang melakukan kegiatan produksi tadi gitu ya dilakukan oleh tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu yang masuk menjadi input primer. Nah, sedangkan input antara inilah barang-barangnya atau jasa yang digunakan, sehingga besi baja tadi menjadi kendaraan. Input antara itu bajanya, kacanya, bannya gitu ya, kemudian listrik yang digunakan gitu ya, lampunya dan segala macam. Sedangkan input primer itu misalkan adalah tenaga kerjanya. Sehingga input tadi menjadi output. Ya, selanjutnya proses produksi yang dicontohkan di dalam video ya, ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa.
untuk barang gitu ya, ini ada beberapa item yang menjadi keywordnya gitu. Jadi diproduksi karena ada permintaan, ada hak kepemilikannya, bisa ditetapkan dan dapat dipindah tangankan dari satu unit ke institusi lain. Jadi barang itu bisa nantinya menjadi hak milik seseorang yang dipindah tangankan kepada pihak lain. Kemudian jasa itu bisa mengubah kondisi dari unit yang mengkonsumsi. Jadi kalau misalkan yang tadinya dari misalkan jasa perawatan gitu ya, yang dari tadinya masih kumel gitu ya, kemudian bisa jadi rapih gitu. Nah, ini adalah merupakan jasa yang diberikan dalam proses produksinya. Kemudian ada knowledge capturing product yang sudah dijelaskan di dalam video. Nah, kemudian selanjutnya batasannya itu mencakup seluruh barang yang ditujukan untuk dijual atau dibarter maupun untuk dikonsumsi sendiri. Nah, contohnya misalkan rumah tangga gitu ya. Rumah tangga itu punya kebun mangga. Mangganya ada yang dijual, ada yang kemudian disimpan, dikonsumsi oleh rumah tangga itu sendiri. Maka nilai yang disebut sebagai produksi tidak hanya yang dijual saja, tetapi keseluruhan itu merupakan proses produksi dari kebun mangganya tersebut. Jadi termasuk juga yang dikonsumsi sendiri. Nah, kemudian ada barang yang tadi misalkan contohnya kebun mangga tadi yang diproduksi dan dikonsumsi sendiri. Sedangkan jasa itu ada jasa yang dihasilkan untuk dijual. Contohnya misalkan jasa tukang ojek misalkan. Nah, itu kan berarti dihasilkan untuk dijual gitu ya, mendapat bayaran untuk transportasinya tadi. Tetapi ada juga jasa yang dihasilkan tidak untuk dijual, tetapi dikonsumsi sendiri. Nah, jasa yang dikonsumsi sendiri, dihasilkan dan dikonsumsi sendiri itu oleh rumah tangga hanya ada dua, yaitu owner occupied dwelling dan jasa domestik rumah tangga. Owner occupied dwelling ini adalah jasa persewaan rumah milik sendiri yang ditempati. Jadi ketika menempati rumah milik sendiri, gitu ya, maka di situ sebenarnya ada seakan-akan ada jasa sewa rumah milik sendiri. Sekarang ada pertanyaan, kenapa mesti dicatat gitu ya? Padahal kan enggak bayar tuh. Kenapa mesti dicatat jasa persewaan rumah milik sendiri padahal sebenarnya dia tidak mengeluarkan uang gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa untuk menghitung kesejahteraan atau kemakmuran gitu ya, biasanya kita melakukan atau menghitung dengan pendekatan pengeluaran. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan pengeluaran, maka yang tergambar adalah orang yang bayar atau ngontrak rumah akan lebih makmur atau lebih besar pendapatannya dibandingkan orang yang menempati rumah milik sendiri. Kira-kira logika ini pas nggak? Apakah justru lebih tinggi pendapatannya orang yang ngontrak dibandingkan orang yang punya rumah dan tinggal di tempatnya sendiri dengan rumah yang sama ya? Tentunya tidak ya, karena kita menggunakan proksi pengeluaran untuk menghitung tingginya pendapatan. Sehingga nilai dari penggunaan rumah tadi dianggap si rumah tangga ini, misalkan ini dia punya rumah, punya sendiri, menempati rumah milik sendiri gitu ya, nilai sewanya akan diimputasi katakanlah 15 juta per tahun dan seakan-akan dia juga mendapatkan gitu ya pendapatan senilai yang sama. Jadi akan balance
akan masuk sebagai pendapatan yang diimputasi senilai itu dan akan dikonsumsi juga senilai yang sama. Jadi ketika nanti akan dilakukan penghitungan nilai kemakmuran atau kesejahteraan dengan pendekatan pengeluaran, maka nilainya akan lebih tinggi ya rumah tangga yang menempati rumah tinggal milik sendiri. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jasa domestik yang jasa mempekerjakan pekerja domestik di rumah tangga tersebut. Misalkan mempekerjakan asisten rumah tangga misalkan. Maka nilainya akan dinilai senilai berapa biaya yang dibayarkan kepada asisten rumah tangga tersebut. Misalkan menggaji berapa, memberi katakanlah upah dalam bentuk makanan berapa, kalau misalkan dia tinggal di rumah kita, kira-kira kalau nyewa tempat tinggal, nyewa kamar, ukuran segitu nilainya berapa. Nah, nanti biaya yang dikeluarkan itu akan menjadi nilai berapa pekerja domestik yang kita gunakan di rumah tangga tersebut. Jadi hanya dua ya, yang nilai jasa yang diproduksi dan dikonsumsi sendiri oleh rumah tangga. Selain itu, tidak akan masuk ke dalam konsep produksi di dalam SNA. Contohnya apa? Contohnya misalkan ketika memberikan pengajaran atau pendidikan ke anak sendiri misalnya. Ketika kita mengajari anak kita misalkan lagi PJJ, kondisi pandemi begini, nilainya tidak akan dihitung sebagai jasa yang diproduksi dan dikonsumsi sendiri. Contoh lainnya memasak untuk rumah tangga. Memasak ini kan kalau dijual bisa masuk ke dalam usaha penyediaan makan dan minum kayak warung makan atau restoran gitu ya. Tapi ketika masak itu untuk rumah tangga sendiri, maka jasanya tidak dicatat di dalam proses produksi, tidak dihitung, tidak dicakup di dalam PDB. Dia bedanya ya antara apakah jasa itu diproduksi, dikonsumsi sendiri masuk ke dalam PDB dan tidak masuk di dalam penghitungan PDB. Jadi hanya dua tadi, jasa yang diproduksi dan dikonsumsi sendiri oleh rumah tangga. Kemudian selanjutnya batasan produksi ini ya mencakup barang-barang yang dijual gitu ya. Ketika dijual, barang dan jasa yang dijual itu masuk dalam konsep produksi, masuk dalam batasan produksi. Kemudian ada barang-barang yang dibuat untuk diberikan kepada unit lain. Contoh tadi misalkan petani gitu ya, rumah tangga petaninya itu menghasilkan panen padi. Nah, panennya itu kemudian dijual sebagiannya lagi diberikan kepada tetangga-tetangga. Maka nilai produksi dari petani tadi tidak hanya yang dijual, tetapi yang dibagi-bagikan juga ke tetangga-tetangga. Kemudian ada juga barang-barang yang nantinya akan digunakan sebagai barang modal. Contohnya misalkan industri furniture. Industri furniture itu butuh meja untuk tempat ngecat gitu, ngecat rak atau lemari yang belum jadi. Maka meja yang dibuat sendiri kemudian dipakai untuk usaha, dimanfaatkan untuk ngecat peralatan yang belum furniture yang belum siap tadi juga menjadi produksinya, masuk dalam konsep produksi. Jadi nilai meja yang dibuat untuk jadi alatnya dia tadi itu juga dihitung di dalam batasan produksi. Knowledge capturing product yang digunakan untuk barang modal. Nah, contohnya tadi ketika bikin program pengolahan sendiri dan program pengolahan itu dipakai oleh si usaha itu. Bikin program marketing gitu ya untuk menjual barang,
kemudian dipakai sendiri oleh perusahaan tersebut. Maka nilai program yang dibuat tadi juga menjadi batasan produksi. Oke, kemudian ada juga non-observed economy. Non-observed economy ini adalah proses-proses produksi yang mungkin saja gitu ya, belum tercatat pada kegiatan-kegiatan ekonomi normal. Gitu. Contohnya misalkan underground atau hidden. Nah, kegiatan-kegiatan yang underground ini misalkan seperti kegiatan-kegiatan yang disembunyikan untuk menghindari pajak, kontribusi sosial, dan lain-lain. Jadi, mungkin saja nilai produksinya 300 juta, tetapi hanya mengakui atau melaporkan 200 juta. Maka nilai 100 juta itu menjadi nilai yang tidak tercover gitu ya di dalam sumber data yang kita dapatkan. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan ilegal. Kegiatan-kegiatan ilegal ini adalah kegiatan-kegiatan yang tentunya tidak akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang, sehingga sumber datanya juga tidak dapatkan secara normal. Nah, kemudian ada kegiatan-kegiatan ekonomi informal. Nah, contohnya misalkan UMKM yang tidak terdata gitu ya, pengusaha-pengusaha yang skala kecil misalkan, maka nilainya tidak bisa tercover secara keseluruhan. Kemudian ada juga on final use. On final use ini contohnya tadi, punya kebun mangga, mangganya dimakan sendiri. Nah, ini tentunya tidak ada yang tahu berapa penggunaan oleh rumah tangga itu sendiri dari hasil kebunnya tadi. Nah, kegiatan-kegiatan ini walaupun dari sumbernya kita tidak bisa dapatkan secara detail, tetapi ini juga masuk ke dalam konsep atau batasan produksi. Ya, ini adalah kegiatan-kegiatan yang tidak masuk di dalam cakupan produksi. Nah, ada beberapa, misalkan contohnya di sini dekorasi, memperbaiki rumah yang sifatnya tidak besar gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini bukan termasuk produksi. Misalkan kita mau menempelkan atau menggantung foto gitu ya, kita butuh paku untuk di tempat menggantungkan figura tadi misalkan. Nah, maka ketika kita menaruh paku tersebut gitu ya, menancapkan paku tersebut, kegiatan itu tidak menjadi kegiatan produksi. Kemudian perbaikan barang tahan lama, misalkan kayak memperbaiki kipas anginnya sudah kotor misalkan, atau mungkin ada yang nggak jalan gitu ya. Nah, ketika diperbaiki itu juga bukan termasuk proses produksi, jasa yang tidak masuk dalam konsep produksi. Penyiapan dan penyajian makanan, perawatan, pelatihan dan pengajaran pada anak, dan seterusnya. Nah, ini adalah bagan yang bisa dimanfaatkan untuk membagi-bagi apakah kegiatan itu masuk dalam batasan produksi atau tidak. Kita ingat ya bahwa ketika masuk batasan produksi berarti akan dihitung di dalam PDB. Sedangkan yang tidak masuk dalam batasan produksi tidak dicakup dalam penghitungan PDB. Nah, kita lihat dulu apakah kegiatan itu melibatkan atau termasuk dalam kegiatan yang ada di, katakanlah di alam, di lautan lepas atau di samudra yang tidak ada effortnya gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang mungkin saja artinya bukan melakukan kegiatan dengan input tenaga kerja, modal, dan material. Nah, contohnya misalkan nilai dari hutan alam atau ikan yang ada di laut lepas, maka nilainya tidak dicakup di dalam PDB. Karena tidak ada effort, tidak ada tenaga kerja, tidak ada modal dan material yang terlibat. Nanti ketika ada nelayan yang jalan ke tengah lautan, berlayar ke tengah lautan, kemudian menggunakan modal dalam bentuk kapal nelayan, pakai material seperti misalkan pakai bahan bakar gitu ya, maka kegiatan dia menangkap ikan itu barulah dicatat sebagai proses produksi. Tetapi kalau nilai ikan yang ada di laut lepas itu tidak akan dicatat sebagai nilai di dalam PDB.
Akan tetapi nilai ikan yang ditangkap, karena tadi menggunakan input tenaga kerja, modal, dan material, akan dicatat dalam batasan produksi. Itu tadi yang barang ya, menghasilkan barang, menghasilkan ikan. Lalu jika ternyata tidak menghasilkan barang, menggunakan input tenaga kerja, modal, dan material, tapi tidak menghasilkan barang. Misalkan angkutan umum gitu. Angkutan umum ini tidak menghasilkan barang, tetapi menghasilkan jasa. Apakah jasa tersebut untuk dijual? Jika iya, maka betul, berarti akan masuk juga dalam batasan proses produksi. Angkutan kendaraan umum tadi ya. Nah, ternyata jasa itu dihasilkan bukan untuk dijual. Misalkan contohnya tadi, dia itu melakukan kegiatan transportasi, mengantar orang ataupun barang dari satu tempat ke tempat lain gitu. Maka kita tanya lagi, apakah masuk jasa persewaan rumah milik sendiri? Apakah jasa mempekerjakan pekerja domestik gitu ya? Jika tidak, berarti dia nganterin itu dengan kendaraannya itu hanya digunakan untuk rumah tangga sendiri. Jadi misalkan nganterin istrinya ke pasar, nganterin anaknya sekolah misalkan. Maka apa yang dilakukan itu merupakan kegiatan yang menghasilkan jasa transportasi, tetapi dilakukan oleh anggota rumah tangga sendiri. Masuk ke kategori yang bawah itu, tidak termasuk batasan produksi. Jadi ketika jasa itu dijual, otomatis masuk produksi. Tapi kalau jasa itu digunakan sendiri, hanya ada 2 saja. Jika iya, maka masuk dalam batasan produksi. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Misalnya kan tadi yang memberikan kayak pengajaran ke anggota rumah tangga itu nggak termasuk produksi gitu kan, Pak. Ya. Nah, kalau misalnya tuh di rumah tangga itu kan konsep rumah tangga itu tuh tinggal di satu tempat dan mengkonsumsi dari dapur yang sama gitu kan, Pak. Nah misalkan di satu rumah tangga itu ada satu keluarga yang mana ada di keluarga itu tuh ada satu kayak saudara jauh yang tercakup ke rumah tangga itu, Pak. Nah, saudara jauhnya itu memberikan pengajaran atau memberikan semacam les ke salah satu anggota keluarga yang misalnya ke sepupunya gitu kan, Pak, anggapnya. Tapi dibayar. Nah, itu termasuk atau tetap tidak termasuk, Pak? Oke, jadi terima kasih ya pertanyaannya ya. Jadi saudara jauh itu yang misalkan tinggal di tempat tinggal itu gitu ya, tempat tinggal di rumah itu gitu misalnya. Nah, kita cek dulu apakah dia itu anggota rumah tangga atau bukan. Kalau ternyata dia anggota rumah tangga gitu ya, maka tidak ada proses produksi antara anggota-anggota dalam rumah tangga tersebut. Jadi ketika mereka itu satu rumah tangga, masih dalam satu rumah tangga, maka apa yang terjadi bukanlah proses produksi gitu. Jadi ketika jasa yang diberikan itu walaupun itu istilahnya dibayar gitu ya, maka perlu ditanyakan dulu apakah dia itu masuk di dalam kategori 2 tadi gitu. Nah, apakah dia jasa domestik yang dipekerjakan oleh rumah tangga itu atau tidak gitu. Jika ternyata iya, jadi maksudnya tadi jasa domestik itu memang dipekerjakan, contohnya misalkan sopir atau tukang kebun gitu ya, baru itu masuk di dalam batasan produksi. Tetapi jika tidak, maka sebenarnya tidak ada proses produksi yang terjadi, hanya saja nanti akan dicatatnya di dalam proses transfer gitu. Jadi ada transfer gitu ya antara rumah tangga satu ke rumah tangga yang lain, anggota rumah tangga ke anggota rumah tangga yang lain. Jadi dilihat dulu apakah dia masuk anggota rumah tangga itu bukan. Jika tidak, dia bukan rumah tangga tersebut, anggaplah dia tidak berniat tinggal di rumah tangga itu, hanya kebetulan di beberapa bulan ini dia sudah ada di situ, tapi nantinya akan pindah gitu ya, akan kembali ke tempatnya gitu. Maka dia adalah anggota rumah tangga yang lain. Berarti
proses produksi gitu ya. Ada proses produksi dari satu rumah tangga ke rumah tangga yang lain. Itu jadi dia tetap bekerja menghasilkan pendapatan gitu ya. Jadi nantinya akan perlu perlu dipilah dulu itu apakah dia itu merupakan anggota rumah tangga atau bukan. Gitu ya barangkali ya, Aida ya. Nah, ini juga Terima kasih, sebenarnya ya oke, terima kasih sama-sama. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin sudah nonton ya video yang dari IMF yang siapa itu namanya Mola ya, lupa saya namanya itu yang di video itu yang cerita tentang GDP gitu ya. Nah, jadi ada yang mungkin dirasa kurang tepat gitu. Di dalam GDP ini kurang pas gitu. Penghitungan GDP untuk menjadi indikator itu ada yang nggak pas. Kenapa kalau kita ngajarin anak sendiri itu nggak dinilai dalam GDP? Padahal mungkin ketika kita katakanlah mempekerjakan orang lain untuk les gitu, kita manggil guru les ke rumah dengan cara ngajar yang sama, dengan kemampuan yang sama, dia dihitung di dalam GDP. Maka seakan-akan itu jadi sebuah nilai yang harusnya masuk gitu, harusnya dihitung juga dong, karena kan apa yang diberikan juga sesuatu yang bernilai gitu. Ilmu yang diberikan walaupun diberikan oleh ibunya sendiri, sebenarnya itu kan ilmu pengetahuan yang sama dengan apa yang diberikan oleh guru les gitu misalnya. Tetapi SNA yang digunakan sekarang memang tidak mencakup jasa-jasa lain selain dua jasa itu di dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika semakin banyak kendaraan, maka seakan-akan ekonominya makin bagus gitu kan. Tetapi ada dampak lain, misalkan seperti polusi. Polusi udaranya makin banyak. Polusi udara ini mengakibatkan penyakit pernapasan misalkan. Terus penyakit pernapasan itu mengganggu kesehatan masyarakat misalkan. Nah, gangguan kesehatan masyarakat itu tentunya bukan menjadi tolak ukur kesejahteraan yang bagus gitu ya. Walaupun PDB-nya makin tinggi, tapi kalau orangnya pada sakit kan namanya nggak sejahtera juga gitu. Jadi istilahnya PDB sebagai ukuran kesejahteraan itu juga menjadi sesuatu yang belum 100% tepat gitu menggambarkan kemakmuran gitu. Terus yang ketiga, nah ketika misalkan kita menghitung PDB per kapita, PDB per kapitanya sama-sama 10 juta. Kabupaten A dan Kabupaten B sama-sama 10 juta. Tetapi gitu ya, di Kabupaten A itu ada satu orang yang pendapatannya 100 juta. Gitu. Sedangkan sisanya yang lain itu 1 juta, 1 juta, 1 juta. Setelah dibagi habis, masing-masing 10 juta pendapatan per kapitanya. Sedangkan di Kabupaten B itu memang rata-ratanya ada yang 11, ada yang 9, ada yang 12 gitu ya. Beda-beda tipis gitu. Maka untuk membandingkan kedua wilayah ini juga jadi nggak pas gitu. Kelihatannya PDB-nya sama per kapitanya, tetapi di Kabupaten A jomplang banget gitu. Ketimpangannya tinggi gitu. Makanya di situ PDB juga masih lemah dalam menghitung atau mengukur kesejahteraan. Tetapi memang kalau boleh diakui bahwa kondisi sekarang memang masih belum bisa mendapatkan indikator yang sifatnya tunggal tapi bagus gitu. Jadi ya udah pakai PDB dulu sementara kita memperbaiki. Contohnya misalkan dengan mungkin pernah dengar SDGs gitu ya. Jadi sudah diramu macam-macam gitu ya. Jadi lihatnya nggak cuma satu, cuma PDB aja gitu. Kalau kelihatan PDB aja, kelihatannya cakep, kelihatan PDB-nya naik, pertumbuhannya tinggi. Padahal polusinya juga tinggi. Akhirnya biaya hidup kesehatan juga tinggi. Nggak sejahtera juga gitu. Kelihatannya pendapatannya PDB-nya tinggi gitu. Padahal banyak aliran dana yang dimiliki oleh asing gitu kan. Kemarin ya konsep kita cerita produk domestik dan produk nasional ya. Nah kayak gitu-gitu deh gitu. Jadi sebenarnya mungkin ya nggak pas-pas banget, tapi oke lah untuk sementara ini belum ada yang lebih tepat untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Oke, barangkali bisa dipahami ya
Kita lanjut lagi. Oke, kemudian saya akan beralih ke ya, klasifikasinya, klasifikasi produksi ini, gitu ya, klasifikasi produksi ini dibagi atas klasifikasi lapangan usahanya dan klasifikasi produknya. Klasifikasi lapangan usahanya akan dicatat di dalam KBLI, klasifikasi lapangan usaha Indonesia, dan komoditi atau produknya masuk di dalam klasifikasinya, klasifikasi baku komoditas Indonesia atau KBKI. Teman-teman nanti bisa cari exploring untuk KBLI dan KBKI ini. Nah, dari sini bisa digambarkan bahwa PDB merupakan indikator untuk melihat kemampuan suatu negara atau suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Jadi PDB ini adalah indikator untuk melihat seberapa besar wilayah itu bisa menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu. Bisa tahunan, bisa tribulanan. Ya, saya mungkin sebelumnya akan ke neraca. Mungkin masih ingat neraca 1. Neraca 1 itu ya. Di sini ada penggunaan atau uses, ada resources. Di sini ada output. Di sini ada biaya antara, dan ada NTB, nilai tambah bruto, sebagai penyeimbangnya. Jadi misalkan katakanlah output yang bisa dihasilkan senilai 150 juta. Kemudian biaya antara yang diperlukan 100 juta. Maka nilai tambah brutonya senilai 50 juta. Ini adalah gambaran di neraca produksi. Oke. Jadi produk-produk yang dihasilkan tadi di dalam proses produksi akan dicatat sebagai output. Berapa nilai outputnya. Kemudian dihitung berapa biaya-biaya yang digunakan dalam menghasilkan output tersebut. Setelah dinilai, maka kita dapatkanlah nilai tambah brutonya. Katakanlah 50. Nah, pelakunya kan banyak nih ya. Ada kemarin institusi itu, korporasi finansial, korporasi non-finansial, dan seterusnya. Jumlah dari NTB ini tidak lain merupakan PDB. Nanti ada catatannya di sini, ada tambahan lain, mungkin nanti kalau kita sudah belajar lebih jauh, ada tambahannya ditambah dengan pajak kurang subsidi. Tapi nanti itu lebih advance lagi. Nah, intinya bahwa jumlah dari NTB misalkan di unit institusi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, katakanlah dari korporasi non-finansial, korporasi finansial, gitu ya. Kemudian ada rumah tangga, ada pemerintah, ada LNPRT, gitu ya. Ketika dijumlahkan NTB-NTB-nya ini akan senilai dengan nilai PDB. Atau kurang lebih akan mendekati nilai PDB. Nanti setelah ditambah dengan pajak kurang subsidi jadi nilai PDB. Nah, jadi melalui pendekatan neraca produksi ini kita akan mendapatkan nilai PDB-nya. Sehingga kita perlu tahu dulu nanti berapa nilai output, berapa biaya antara supaya kita bisa mendapatkan nilai tambah bruto. Nanti di pertemuan ke-6 kita akan cerita tentang output. Di pertemuan ke-7 kita akan cerita biaya antara dan nilai tambah bruto. Semoga. Atau nanti kalau misalkan pertemuan 7-nya kuis, ya mungkin akan di pertemuan 8. Siap lah ya, pertemuan 7 kita kuis ya. Oke, saya kira dari pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah menguasai, jadi tenang saja.
Oke, ini adalah cerita tentang neraca produksi. Sekarang kita akan melihat dulu ya bahwasanya nilai PDB itu tidak lain adalah nilai akhir dari barang atau jasa dari hasil proses produksi. Tadi kita sudah cerita dengan proses produksi ya. Proses produksi itu apa saja, maka yang masuk di dalam proses produksi itu apa saja. Nah, produk, barang ataupun jasa maupun knowledge capturing product yang dihasilkan dalam proses produksi itu barang akhirnya apa atau jasa akhirnya apa. Itulah yang menjadi nilai PDB, nilai produk domestik brutonya. Di sini digambarkan, misalkan dari pertambangan kita bisa menghasilkan biji logam senilai 50 juta. Biji logam itu kemudian diolah menjadi batangan-batangan baja misalkan oleh industri baja. Sehingga menghasilkan baja senilai 110 juta. Kemudian dari industri baja itu kemudian digunakan oleh industri mobil sehingga menjadi mobil yang bernilai 200 juta. Berapa nilai PDB-nya? Nilai PDB-nya atau nilai produk domestik brutonya senilai barang akhirnya yaitu 200 juta. Ini dengan menggunakan pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Ini pendekatan pengeluaran. Sedangkan kita bisa juga menghitung dengan pendekatan produksi atau lapangan usaha. Pendekatan produksi atau lapangan usaha adalah pendekatan dengan menghitung nilai tambahnya, nilai tambah brutonya. Menambahkan nilai tambah bruto dari setiap kegiatan proses produksi ini. Nilai tambah bruto adalah output gitu ya, dikurangi dengan biaya antara. Nah, kita lihat ketika mau di pertambangan menghasilkan biji logam gitu ya, katakanlah anggaplah dia hanya mengambil saja dari alam, jadi tidak menggunakan material-material yang dibeli gitu. Jadi nilainya adalah 50 juta dikurangi 0. Nilai NTB-nya, nilai tambahnya senilai 50 juta. Kemudian industri baja beli logamnya 50 juta tadi. Sehingga 110 dikurangi dengan 50. Nilai tambahnya 60 juta. Begitu juga dengan industri mobil, ya, nilai tambahnya 9. Kalau kita jumlahkan, maka nilainya akan sama. Mau dari pendekatan pengeluaran, pendekatan produksi atau lapangan usaha, nilai PDB-nya akan sama. Anggaplah kalau dari pengeluaran itu kan ada konsumsi rumah tangga, mungkin sudah ada yang pernah menggunakan ya, konsumsi pemerintah, konsumsi LNPRT gitu ya, kemudian PMTB, perubahan inventory, ekspor kurang impor. Nah, anggaplah ini menjadi konsumsi rumah tangga senilai 200 juta. Maka PDB yang sekarang baru dihitung baru 200 juta dari sisi pengeluaran. Gitu ya. Dari sisi lapangan usaha atau sisi produksi juga sama. 200 juta. Ada satu lagi dari sisi pendapatan, tapi itu nanti kita akan bahas ketika kita cerita lebih jauh tentang PDB. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi dikatakan kalau PDB itu suatu indikator yang memperhitungkan kesejahteraan suatu negara tapi belum terlalu akurat. Menjadi pertanyaan saya itu kan tadi ada penyusutan kan, penyusutan itu mengaruhi istilahnya laba bersih lah. Apakah ada kemungkinan suatu negara itu mengalami kerugian karena saking besarnya penyusutan, Pak? Oh ya, baik. Apakah mungkin justru dia malah minus gitu ya, karena besarnya penyusutan. Oke, baik. Ya, jadi kalau kita
Sebentar ya, saya stop share dulu. Kita melihat apakah mungkin sebuah negara itu justru PDB-nya, justru pendapatan nasionalnya itu justru akan jadi minus karena PDB-nya itu habis dikurangi oleh penyusutan gitu ya, karena penggunaan barang modal yang besar gitu misalkan. Jadi produk-produk yang dihasilkan gitu ya, itu biasanya bernilai setiap tahunnya itu nilainya boleh dibilang hampir selalu lebih besar dari berapa nilai yang dikeluarkan oleh barang modalnya. Jadi katakanlah ini, mesin itu nilainya 200 juta gitu ya. Kemudian dia digunakan selama 20 tahun, maka per tahunnya 10 juta. Biasanya produk yang dihasilkan gitu ya, tentunya dia akan menghitung juga, pabrik akan menghitung juga. Dalam waktu 20 tahun, dia harus bisa membeli mesin baru, gitu ya. Jadi bagaimana caranya selama 20 tahun nanti, penghasilan saya bisa dipakai untuk membeli mesin baru yang nanti 20 tahun lagi rusak, gitu. Oleh karena itu, tentunya sebagai pengusaha, dia akan menghitung berapa yang harus dia pasang harganya, berapa yang harus dia tentukan untuk produk yang dihasilkannya. Supaya misal dia bisa menghasilkan 1000 buah barang gitu, 1000 buah produk barangnya misalkan 1000 unit misalkan. Maka dia akan memberikan harga supaya bisa menutupi semua gitu ya, semua beban-beban selama setahun gitu kan. Misalkan dalam 1 tahun itu dia sudah menghitung-hitung gaji karyawan dan segala macamnya itu habisnya senilai 40 juta misalnya. Nah, kemudian dia mempertimbangkan nilai penyusutannya 10 juta. Berarti dia butuh menjual barangnya harus untung dong gitu. Kalau nggak untung, ya besok tahun depan dia galau gitu. Bakalan lanjut nggak nih gitu. Mau putus atau enggak kan gitu kan istilahnya. Mau berhenti apa mau lanjut gitu. Mau sambung lagi gitu kan usahanya. Berarti dia harus memberikan atau mematok harga yang cukup untuk bisa menutupi. Katakanlah dia kasih harga satu barangnya 60.000 gitu. Sehingga nilainya 60 juta. Masih untung 10 juta. Sehingga tentunya dia akan memberikan atau menghasilkan nilai produk itu senilai yang lebih tinggi dari beban-beban yang akan menimpa dirinya gitu. Wah, kayaknya ini banget ya, akan menimpa dirinya gitu, maksudnya akan harus ditanggung oleh si perusahaan itu gitu maksudnya. Jadi gimana caranya supaya dia tetap survive gitu. Jangan sampai tahun ini keren, tahun depan kolaps. Gitu. Oke, barangkali gitu ya, Hafid ya. Jadi tentunya dia akan memperhitungkan juga. Gitu. Jangan sampai 20 tahun lagi usaha saya berhenti gitu. Jangan sampai saya nggak bisa mewariskan perusahaan ini ke anak cucu saya gitu kan istilahnya. Jadi jangan sampai berhenti gara-gara mesinnya udah habis, udah rontok semua gitu. Harus ada uang. Oke, sama-sama. Ya jangan sampai nanti 20 tahun lagi mesinnya nggak bisa diperbarui lagi. Jangan sampai kendaraan saya ini akan kelihatan seperti Metro Mini yang usang gitu kan misalnya. Jadi gimana supaya bisa beli mobil baru lagi buat perusahaan organda saya gitu. Kalau nggak tahu ya kalau kendaraan tentunya
dia mungkin akan punya waktu yang cukup lama gitu ya, karena dia seperti barang gitu ya. Tetapi ada juga yang sifatnya seperti program gitu, ada seperti video, itu kan nggak habis dimakan waktu ya. Istilahnya dia bisa jadi barang modal, tapi nggak lekang zaman gitu istilahnya. Nah, biasanya barang-barang modal yang kayak gini, ngitung penyusutannya lebih susah daripada ngitung penyusutan yang sifatnya barang. Oke, baik. Terima kasih. Sudah jam 11.30, kita nggak terasa udah 1 jam, saatnya untuk responsi. Jadi saya minta tolong untuk kali ini di-download PDRB lapangan usaha. Ya, di lapangan usaha berarti penghitungannya menurut penghitungan produksi ya, menghitung dengan menurut lapangan usaha. Silahkan di-download dari kabupaten kota masing-masing, kemudian dicek, tolong disebutkan dari lapangan usaha tersebut mana lapangan usaha yang bernilai paling besar dan mana lapangan usaha yang berkontribusi paling rendah. Nah, kalau kita cerita kontribusi berarti PDB atau PDRB-nya kita melihat dari PDRB ADHB atas dasar harga berlaku. Lalu kemudian dicek lagi lapangan usaha mana yang memiliki laju paling cepat, laju pertumbuhannya paling tinggi, dan lapangan usaha apa yang laju pertumbuhannya paling lambat. Saya kira cukup mudah ya. Nanti silahkan dicek saja, di-download, kemudian dicek, silahkan disebutkan, dituliskan saja di Words, nanti dilaporkan sebagai responsi. Nanti silahkan dicek di website BPS Kabupaten Kota masing-masing. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu? Silahkan. Izin. Oh ya, silakan. Yang tadi Pak, yang misalnya peralatan itu berupa video gitu Pak. Nah itu tuh ada nggak Pak kemungkinan kalau penyusutannya itu 0 gitu, atau tidak memiliki penyusutan? Oke, baik. Waduh, akhirnya kepo juga ya, ingin tahu juga ya gimana caranya nih ngitung penyusutannya. Iya, jadi ada konvensi gitu, ada kesepakatan untuk menghitung dengan cara gini. Sampai kapan video itu laku? Jadi ketika video itu udah nggak laku lagi, udah nggak ada yang nonton lagi, nggak ada yang subscribe lagi, nggak ada yang ini lagi gitu ya, maka dianggap itu udah habis masa pakainya. Maka nanti akan dihitung perkiraan kira-kira sampai kapan nih, kalau misalkan ada video-video yang dipakai, dengan catatan videonya dipakai lebih dari setahun ya, karena barang modal itu minimal usianya setahun. Kalau kurang dari setahun, maka dia dianggap hanya sebagai biaya antara, bukan menjadi barang modal. Nanti dia habis pakai gitu setahun. Kalau lebih dari setahun, baru jadi barang modal gitu. Ada kan yang upload videonya di YouTube, kemudian videonya itu banyak yang nonton gitu ya, subscribernya banyak, bisa menghasilkan uang yang miliaran bahkan gitu ya. Nah itu berarti videonya itu jadi alat produksi, jadi mesin pencetak uangnya gitu istilahnya gitu ya. Maka video itu akan dinilai masa pakainya sampai dia nggak laku lagi, sampai udah nggak ada yang nonton lagi. Nah ada itu yang apa namanya istilahnya, orang-orang yang bertugas untuk atau punya tugas untuk menilai kira-kira video-video itu berapa lama waktunya. Ya, keren ya, sampai segitu ininya gitu, sampai sedetail itu dia menghitung masa pakai dari suatu barang modal. Nah, itu nanti kemudian akan dihitung, misalkan ya paling 5 tahun, 10 tahun udah nggak trending lagi gitu ya, 5 tahun atau 7 tahun udah nggak ada lagi yang nonton gitu katakanlah, maka oh berarti masa usia pakai dari video itu rata-rata sekitar 5 tahun. Biaya nilai produksi, nilai dari videonya itu ya ditentukan dari berapa biaya yang dipakai oleh
si pembuat video itu misalkan nyewa kameramennya, nyewa production house-nya gitu ya, sehingga dapat nilai video itu. Nilainya berapa dibagi dengan masa pakainya, dapatlah kurang lebih penyusutannya setiap tahun. Itu barangkali Robi ya. Jadi tidak kemudian 0 gitu, tetapi ada nilai penyusutan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah kata. Nanti kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum.